Semua attachment yang ada di joystick ketika digerakkan akan menjadi sensing untuk merilis swing parking brake ya, sahabat-sahabat sekalian. Kecuali posisi travel ya. Kalau excavator kita ini dia akan membahayakan pada saat dia menempuh jalan menurun ya, sahabat-sahabat sekalian. Itu excavatornya ini bisa overspeed ya. Maka yang ditanggung adalah dari kabel kemudian posisi 2 dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ya. Gimana kalian viewers Diki Adan Narayan ya, kabarnya? Kita berjumpa lagi di channel Diki Adan Narayan ya. Pasti kalian semua sehat dan bahagia selalu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita sekarang di channel Diki Adan Narayan ya. Channelnya para mekanik handal di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia ya, sahabat-sahabat sekalian. Iya. Baik, saya ditemani kali ini ya oleh dua murid saya ini ya, sahabat-sahabat sekalian ya, Mesal dan Raya Husen. Ya, dadah. Iya. Baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita masih di seri training produk 320D Caterpillar ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemarin saya sudah bahas yang untuk sistem engine, kemudian main hydraulic pump, kemudian control valve, dan juga pilot sistem ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagi kalian yang belum menonton ya seri training produk 320D yang sebelumnya, 4 seri sebelumnya, harapannya bisa menonton dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya, sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja diklik dan ditonton videonya biar nyambung pembahasannya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe ya, sahabat-sahabat sekalian ya, terutama yang baru pertama kali menonton channel Diki Adan Narayan ya, jangan ragu-ragu untuk pencet tombol subscribe, like, dan share-nya ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan chat di kolom komentar ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya tunggu diskusinya dari viewers Diki Adan Narayan channel. Ya. Baik, langsung saja kita melakukan pembahasan ya. Kali ini kita masuk ke aktuator, baik rotari maupun silinder aktuator ya, sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya itu ada silinder hidrolik, kemudian swing motor, dan travel motor ya, sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja cekidot. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pembahasan kita adalah yang pertama itu terkait silinder hidrolik ya. Kemudian nanti kita bahas swing motor, kemudian travel motor ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini sekarang kita masuk ke silinder hidrolik terlebih dahulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau di silinder hidrolik ya, itu biasanya kalau di excavator itu ada di untuk boom, kemudian untuk stick atau arm, dan juga untuk bucket ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi itu menggunakan silinder aktuator ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi kalau di silinder aktuator itu komponen utamanya itu ada beberapa ya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu diantaranya ada silinder itu sendiri ya, kemudian di dalamnya ada root ya, kemudian ada piston ya, sahabat-sahabat sekalian ya, piston silinder hidrolik. Nah, kalau ruang yang di depannya pistonnya itu disebut head end ya, biasanya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang di belakang piston ya, yang berkenaan dengan root silinder hidrolik itu biasanya disebut dengan root end ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi di silinder hidrolik itu terdapat line rally valve ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau di 320D ya, masing-masing silinder itu terdapat line rally valve ya, baik itu boom, stick, dan bucket ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kita bisa lihat di sana cara kerjanya ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk silinder ya. Jadi pada saat counter valve ya,
itu mendapatkan sinyal dari joystick, maka spool akan bergerak ya, mengizinkan oli dari main hydraulic pump itu ke arah silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang pertama adalah pada saat proses extend ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu pada saat proses silinder root itu keluar dari housing silinder hidrolik ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita bisa lihat di sana ya, dia bergerak ya, silinder rootnya keluar ya ke arah extend ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika pada saat kondisi relief ya, atau silindernya itu mentok, kemudian olinya itu terjebak tidak bisa kemana-mana, maka yang berfungsi adalah line relief valve dalam mode relief ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi olinya itu akan terdrain ya ke bagian sistem drain, kemudian nantinya akan ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian, untuk mengamankan baik itu kontrol valve maupun silinder hidrolik itu sendiri ya, fungsinya daripada line relief valve. Dan juga nanti sebenarnya di backup oleh yang namanya main relief valve ya. Kalau main relief valve itu memang fungsi utamanya adalah dia merelief ya, membuang pressure yang berlebih dari sistem hidrolik ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi untuk yang line relief valve ini hanya backup saja ya. Utamanya sebenarnya dia adalah fungsi untuk safety ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi yang dimaksud dengan fungsi safety di sini adalah ketika silinder hidrolik itu digerakkan ya, kemudian tiba-tiba attachment joystick itu di netralkan ya, maka biasanya ada gerakan residual atau gerakan sisa dari silinder karena berat attachment atau berat beban ya sahabat-sahabat sekalian. Itu dia tetap bergerak rootnya walaupun spoolnya itu udah di netral sahabat-sahabat sekalian. Jadi di silinder itu kan dia akan terjadi kevakuman ya, itu berbahaya bagi silinder hidrolik sahabat-sahabat sekalian. Makanya ada yang disebut dengan line relief valve, itu ada fungsi untuk make up-nya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi di line relief valve itu ternyata ada spool kecil ya, atau valve kecil yang mana ditahan oleh spring. Nah, ketika terjadi kevakuman di dalam silinder ya, atau di bagian lainnya, maka dia akan terhisap ya sahabat-sahabat sekalian oleh kevakuman untuk valve-nya ya, dia akan melawan spring. Nah, kemudian oli yang dari sistem drain ya, yang dari tangki ya asalnya, itu dia akan masuk ke dalam line silinder hidrolik ya sahabat-sahabat sekalian, untuk mengamankan silinder hidrolik tersebut ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi demikian cara kerjanya ya untuk line relief valve dari silinder hidrolik ekskavator, khususnya 320D Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita masuk ke pembahasan swing motor ya. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Untuk swing motor itu ada 3 komponen utama ya sahabat-sahabat sekalian ya. Di sana ada make up valve ya, fungsinya adalah sama ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu untuk safety ya, ketika terjadi kevakuman pada saat gerakan residual swing atau gerakan sisa dari swing pada saat swing itu dinetralkan ya, tiba-tiba berhenti, pasti akan bergerak kan, swingnya tetap bergerak ya. Pada saat proses bergerak itulah terjadi kevakuman yang membahayakan motor swing sahabat-sahabat sekalian. Jadi make up valve inilah yang membackup, mengalirkan oli dari drain itu ke motor pistonnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sini ada relief valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, relief valve ini ketika terjadi swing yang mentok ya, mungkin dia karena ada beban ya, beban yang di luar daripada beban pompa, maka olinya akan merelief ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian, atau sistem drain. Dan kemudian yang di bagian bawahnya ini itu ada swing drive ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang di atasnya tadi adalah bagian swing motor, kalau yang di bawahnya adalah swing drive ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian untuk travel motor ya, kita bisa lihat di sana ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah travel brake valve, atau nama lainnya adalah counterbalance valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi fungsinya adalah pengereman ya untuk motor travel kita ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat dia berjalan menurun ya, ekskavator kita, maka ada fungsi pengereman di sana ya, agar ekskavator kita itu tidak nyelonong atau tidak terlalu cepat turunnya pada saat menuruni satu turunan ya. Dan lebih kepada safety ya sahabat-sahabat sekalian, dia tidak akan
terjungkal ke depan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana ada crossover relief valve ya. Ini fungsinya adalah lebih kepada relief valve ya ketika terjadi mentok pada saat travel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sama ya di bagian sebelah luar itu ada final drive ya, yang mana terkoneksi kepada travel motor kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, mungkin kita langsung saja ke sistem operasinya untuk swing motor dan travel motor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sabat sekalian, ada manifold control pilot ya. Di sana ada swing brake solenoid, fungsinya adalah melakukan rilis parking brake pada swing ya. Jadi di sini ada komponen utama juga ya yang tidak kelihatan dari luar ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu swing parking brake sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau posisi dia netral, maka swing parking brake ini dia posisi encet ya sahabat-sahabat sekalian, mengunci. Jadi swing kita ini tidak akan bisa bergerak. Kapan dia akan rilis? Ketika attachment ya dari joystick itu digerakkan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Semua attachment yang ada di joystick ketika digerakkan akan menjadi sensing untuk merilis swing parking brake ya sahabat-sahabat sekalian, kecuali posisi travel ya. Kalau posisi travel, swing kita akan tetap ngebrake, tidak akan rilis sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ketika terutama pada saat attachment swing digerakkan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi selain dia menggerakkan spool, dia juga akan mengenergize ya daripada swing brake solenoid ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, dalam waktu yang bersamaan ya, oli pilot yang dari kontrol manifold pilot ini ya sahabat-sahabat sekalian itu diizinkan ya lewat ya dari swing brake solenoid ini, yaitu ke arah parking brake swing ya sahabat-sahabat sekalian. Tujuannya adalah untuk merilis parking brake daripada piston atau barel yang ada di swing motor ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pada saat ada oli yang dari main pump ya mendorong piston ya yang ada di dalam barel ini ya, itu secara bersamaan juga parking brake-nya ini akan rilis ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga barel dan piston ini bisa memutar untuk menghasilkan gerakan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dari energi hidrolik ya yang disuplai oleh main hydraulic pump diarahkan oleh control valve ya. Kemudian dia berubah menjadi gerakan putar ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana hasilnya adalah nanti akan memutar upper frame ya, yang mana di sana ada swing gear ya yang besar itu ya sahabat-sahabat sekalian, itu diputar oleh swing drive daripada swing motor kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sana ada mecha valve ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pada saat gerakan sisa terjadi ya, ketika attachment swing itu ya, joysticknya itu dinetralkan ya, kemudian spool daripada swing di kontrol valve itu akan kembali ke netral ya, maka upper frame kita itu tidak serta-merta berhenti ya sahabat-sahabat sekalian. Biasanya dia ada waktu delay ya dari kontrol valve ini kembali ke netral sampai upper frame kita itu benar-benar berhenti. Nah, pada saat itulah terjadi kevakuman yang membahayakan motor dan barel kita ya sahabat-sahabat sekalian. Maka akan terjadi kevakuman yang akan membahayakan piston dan barel di swing motor kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, karena dia tetap berputar ya, motornya terbawa momentum ya atau momen inersia dari upper frame yang memutar ya, udah kenceng, tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa berhenti langsung, sehingga upper frame-nya tetap memutar ya, dan motor swingnya itu ikut tetap memutar, sehingga ini kekurangan oli, maka dia akan menghisap dari valve makeup ini sahabat-sahabat sekalian, oli dari drain ya, atau dari tangki sahabat-sahabat sekalian. Nah, oli yang dari drain ini dia akan memasuki piston dan barel pada motor swing kita, sehingga walaupun dia tetap bergerak ya, ada gerakan sisa ya, dia akan tetap terisi oli dari sistem drain sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini piston dan barel kita tetap terlumasi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada akhirnya memang dia akan berhenti ya, tapi delay pemberhentian swing itu cukup membahayakan swing motor kita, apalagi itu dilakukan secara terus-menerus ya sahabat-sahabat sekalian.
Nah, jadi seperti itu ya cara kerja dari mecha valve, yaitu komponen utama daripada swing motor kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian itu adalah proses pada saat dia swing ke kiri ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya adalah kita masuk ke proses travel motor bekerja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, di pilot manifold control itu ada travel speed solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di travel motor kita itu ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah travel brake ya. Kemudian yang kedua itu ada valve counterbalance ya sahabat-sahabat sekalian, atau travel brake valve ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada crossover valve ya sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya adalah sebagai relay valve atau pengaman daripada motor travel ya pada saat terjadi mentok ya, untuk sistem operasinya ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di sana ya, pada saat proses maju terlebih dahulu ya. Nah, jadi pada saat kontrol pedal itu ditekan ke arah maju, maka pilot sistem itu akan menekan spool ya, daripada spool travel kiri dan kanan itu ke arah bawah ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian oli yang dari main hydraulic pump itu diarahkan ke arah piston dan barel travel motor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di saat yang bersamaan travel brake valve ini ya, yang di bagian atas ini dia mendapatkan dorongan dari pressure yang dari main hydraulic pump ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia akan mendorong travel brake valve ini ke arah bawah ya, sehingga dia akan mengizinkan oli yang dari main hydraulic pump ini ya, sebagian oli dari main hydraulic pump ini ke arah travel brake sahabat-sahabat sekalian. Nah, sehingga dia secara bersamaan travel brake-nya itu dirilis ya, sehingga dia bisa berputar ya travel motor kita ini dan memutar final drive sehingga unit kita bisa maju ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, pada saat operator itu menginginkan traveling kita ini lebih kencang atau lebih laju ya, maka dia akan menekan switch, kelinci dan kura-kura ya. Terutama dia akan menekan yang kelinci ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah itu ada power yang mengenergize travel speed solenoid ini ya sahabat-sahabat sekalian. Dia akan mengizinkan oli pilot itu ke arah spool ya, yang akan mengizinkan oli yang dari main hydraulic pump ini dia akan ke spool switch plate. Maka terjadilah traveling cepat ya daripada travel motor kita, sehingga unit kita itu akan traveling itu dengan cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah dia fungsi daripada fungsi kelinci ya di travel motor kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dia berjalan kencang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, akan tetapi ketika terjadi turunan ya dari ekskavator kita ya, atau dia melewati turunan ya, maka ini akan membahayakan ya sahabat-sahabat sekalian. Kencangnya traveling ya yang dilakukan oleh ekskavator kita ini, dia akan membahayakan pada saat dia menempuh jalan menurun ya sahabat-sahabat sekalian. Itu ekskavatornya ini bisa overspeed ya, bahkan membahayakan, bisa terjungkal atau terbalik ya ekskavatornya ya sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu ada yang namanya fungsi counterbalance ya dari travel brake valve ini. Jadi ketika terjadi overspeed pada saat turunan, maka oli yang di posisi drain ini ya sahabat-sahabat sekalian, yang warna hijau ini, dia akan mendapatkan tekanan lebih ya sahabat-sahabat sekalian. Karena motor kita ini kan kalau dia diputar oleh final drive ya, karena pengaruh gravitasi ya, dia turunan, maka dia akan berpressure juga nanti di sini sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pressernya itu dia akan menekan spool counterbalance ini ya, atau spool travel brake valve ini itu ke arah tengah sahabat-sahabat sekalian, untuk menutup jalur ya travel motor brake ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika ditutup line atau jalur daripada travel brake, maka brake-nya itu akan engine ya, karena kehilangan pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Dalam hal ini dia akan mengurangi kecepatan daripada traveling kita ya sahabat-sahabat sekalian. Walaupun dalam prakteknya adalah dia tidak engine secara total, tapi engine secara sedikit-sedikit tergantung dari
overspeednya. Kalau overspeednya itu dia semakin kencang ya sahabat-sahabat sekalian, maka engine-nya dia akan semakin kencang juga, semakin ngelok juga. Tapi kalau overspeednya itu sedikit ya, mungkin dia turunannya tidak terlalu curam ya, maka engine-nya dia akan sedikit-sedikit ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kecepatan daripada ekskavator kita ya itu tidak terjadi overspeed ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika ekskavator kita itu mendapatkan jalan menurun ya, itu tetap aman ya, dia tidak langsung jatuh gitu, tidak langsung menggelinding SK kita, dia akan tetap mendapatkan brake ya, atau pengereman dari travel brake kita ini, dari fungsi counterbalance ya, dari travel brake valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi itulah cara kerja dari travel motor ya, daripada ekskavator 320D Caterpillar ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan cara kerja travel motor, kemudian swing motor, dan juga silinder aktuator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan chat di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sini.